Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. India dikenal dengan negara yang tidak ramah terhadap perempuan. Bagaimana tidak, jika kasus pelecehan seksual bahkan disertai pembunuhan sering terjadi di negara para dewa tersebut. Pada tanggal 16 Desember 2012 merupakan malam kelam bagi mahasiswi cantik yang mereka sebut Nirbaya. Nirbaya merupakan nama samaran yang diberikan kepada gadis 23 tahun tersebut oleh media, yang berarti tak kenal takut, karena hukum di India tidak mengizinkan media untuk mempublikasikan nama korban pemerkosaan. Nama sebenarnya dari gadis itu adalah Jyoti Singh, lahir pada tahun 1989 di Balia, Uttar Pradesh. Ayahnya bernama Badrinath Singh dan ibunya Asa Devi. Jyoti merupakan mahasiswi fisioterapi. Pada tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 8:30 malam, 2 jam sebelum Jyoti dan Awindra, teman prianya, ditemukan telanjang dan bersimbah darah. Mereka pulang setelah menonton film di sebuah bioskop. Saat itu mereka berdua sedang menunggu kendaraan umum untuk pulang ke Dwarka, kota di sudut barat daya Delhi. Setelah menunggu lama karena tidak ada angkutan yang lewat, mereka akhirnya memutuskan untuk menyarter sebuah bus putih yang kebetulan berhenti di pinggir jalan. Bus itu seharusnya tidak beroperasi pada malam itu karena sedang dalam perbaikan. Akan tetapi si sopir memastikan perjalanan yang dituju searah dengan kota tujuan Jyoti dan Awindra. Akhirnya mereka pun naik bus tersebut. Kejanggalan mulai dirasakan mereka berdua ketika bus melaju di rute yang tidak seharusnya dan pintunya pun ditutup rapat-rapat. Saat kejadian, di dalam bus ada 6 orang pria termasuk si sopir, dan ternyata mereka sedang dalam keadaan mabuk. Tragedi mengerikan pun terjadi. Mereka terlebih dahulu menghajar Awindra, memukul kepalanya dengan batangan besi sampai ia pingsan. Saat itu Jyoti sempat menghubungi polisi, namun ponselnya dirampas oleh pelaku. Kemudian ke-6 pelaku secara bergantian memperkosa Jyoti di bagian belakang bus. Jyoti berusaha bertahan sekuat tenaga. Ia meronta dan menggigit pelaku. Namun ia tak kuat melawan hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kesadisan mereka tidak sampai di situ. Salah satu pelaku juga melakukan hal yang sangat kejam terhadap Jyoti. Setelah melakukan tindakan keji itu, mereka melempar Jyoti dan Awindra ke pinggir jalan, tak jauh dari jalan layang di Munirka, New Delhi, India. Keduanya tidak sadarkan diri. Seluruh harta benda mereka juga ludes dirampas dan mereka ditelanjangi. Kondisi Nirbaya dan Awindra sangat mengenaskan. Seluruh tubuh mereka penuh dengan luka dan banyak bekas gigitan. Mereka ditemukan oleh seseorang yang kebetulan sedang melintas. Setelah dihubungi, polisi pun datang dan keduanya dilarikan ke rumah sakit. Pada tanggal 19 Desember 2012, Jyoti menjalani operasi kelimanya. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa Jyoti dalam kondisi stabil namun kritis. Pada tanggal 21 Desember, pemerintah menunjuk komite dokter untuk memastikan Jyoti menerima perawatan medis terbaik. Pada tanggal 25 Desember, Jyoti tetap diintubasi dan dalam kondisi kritis. Dokter menangani Jyoti mengatakan bahwa ia mengalami demam dan pendarahan internal karena sepsis, infeksi darah parah yang dapat menyebabkan kegagalan organ. Pada tanggal 28 Desember, pukul 11 pagi, kondisi Jyoti kritis. Chief Executive Officer dari Mount Elizabeth Hospital mengatakan bahwa Jyoti menderita kerusakan otak, radang paru-paru, infeksi perut, dan
ia telah berjuang untuk hidupnya. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya Jyoti berhenti bernafas. Ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 4:45 pada pagi hari, tertanggal 29 Desember waktu standar Singapura. Pada tanggal 30 Desember, proses kremasi dilakukan dan dalam pengawasan polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi telah menemukan dan menangkap pelaku dalam 24 jam setelah terjadinya kasus kejahatan tersebut. Melalui rekaman CCTV yang didapatkan, terlihat ciri-ciri bus yang Jyoti dan Awindra tumpangi. Polisi kemudian melacaknya dan menemukan pengemudinya bernama Ram Singh. Polisi juga memperoleh sketsa para pelaku dengan bantuan Awindra yang juga merupakan korban dan menggunakan ponsel yang telah dicuri dari 2 korban untuk menemukan para pelaku. 6 orang pelaku akhirnya tertangkap. Mereka adalah Ram Singh, si sopir, dan Mukesh Singh, saudaranya. Keduanya ditangkap di Rajasthan. Ram dan Mukesh tinggal di Ramradivas, sebuah perkampungan kumuh di Delhi Selatan. Vinay Sharma, asisten instruktur senam. Pawan Gupta, seorang penjual buah-buahan. Keduanya ditangkap di Delhi. Seorang pemuda berusia 17 tahun dari Badayun, Uttar Pradesh, ditangkap di terminal Anand Vihar, Delhi. Akshay Thakur, seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan di Delhi, ditangkap di Aurangabad. Menurut keterangan yang didapat, mereka makan dan minum bersama dan mengadakan pesta pada hari sebelum kejadian. Bus yang dibawa oleh Ram Singh sebenarnya tidak diizinkan untuk beroperasi ataupun menjemput penumpang. Akan tetapi mereka gunakan untuk bersenang-senang. Beberapa jam sebelum kejadian pemerkosaan terhadap Jyoti, mereka melakukan perampokan terhadap seorang tukang kayu. Korbannya adalah Ram Adar, pria berusia 35 tahun dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Pelaku memancingnya ke dalam bus dan mengatakan mereka akan pergi ke Nehru Place. Setelah korban terperangkap, mereka pun memukulinya dan merampok harta bendanya. Kemudian para pelaku menurunkan korban di ITT flyover. Mukesh Singh yang ditahan di Tihar Jail setelah penangkapannya diserang oleh narapidana lain dan kemudian diisolasi ke dalam sel lain untuk perlindungannya. Pada 11 Maret, Ram Singh yang merupakan sopir ditemukan tergantung dari sebuah lubang ventilator di selnya sekitar pukul 5:45 pagi. Tidak ada kejelasan mengenai kasus ataupun kejadian tersebut. Apakah ia murni bunuh diri atau dibunuh? Saat peristiwa kematian Jyoti Singh pada 29 Desember, terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh India. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan besar dan memicu lahirnya undang-undang anti pemerkosaan di India. Pada 10 September, pengadilan Delhi Selatan ricuh. Palu hakim diketok dan 4 pelaku, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, dan Pawan Gupta, dinyatakan bersalah. Mereka terbukti melakukan tindak pemerkosaan, pembunuhan, dan penghilangan barang bukti. Mereka divonis hukuman mati. Pelaku remaja yang berusia 17 tahun saat kejahatan dilakukan akhirnya dibebaskan tahun 2015 setelah menjalani 3 tahun masa tahanan di pusat rehabilitasi. Hal ini merupakan hukuman maksimal bagi pelaku anak di bawah umur menurut hukum di India. Keluarga korban dan hadirin serta demonstran pun merasa lega dan bertepuk tangan dengan keputusan pengadilan. Mereka merasa keadilan telah ditegakkan. Pengacara terdakwa mengajukan banding ke Mahkamah Agung, memohon keringanan hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Akan tetapi dengan tegas hakim menolak, dengan alasan kasus pemerkosaan brutal tersebut telah menyakiti hati nurani masyarakat India. 3 hari setelahnya, eksekusi mati pun dilaksanakan.
dan para pelaku dihukum gantung. Keamanan di luar penjara ditingkatkan dengan pengerahan sejumlah anggota polisi dan para militer. Sekelompok orang membawa poster berkumpul di luar gerbang penjara dan merayakan pengumuman eksekusi mati para pelaku. Mereka berteriak, "Mati pemerkosa!" sambil membentangkan poster ucapan terima kasih kepada pengadilan. Perdana Menteri Narendra Modi berkata bahwa keadilan telah menang. Negara India telah membangun bangsa di mana fokusnya adalah pemberdayaan perempuan. Senin, pada tanggal 16 Desember 2013, ratusan lilin dinyalakan di New Delhi, India, untuk mengenang tragedi pemerkosaan tersebut. Tapi kenyataannya, kasus pemerkosaan di negeri Dewi Gangga tersebut masih kerap terjadi. Bahkan jumlahnya justru meningkat, tercatat setiap 20 menit ada satu wanita diperkosa di India. Untuk detail kekerasan yang dialami Jyoti oleh para pelaku, saya sertakan di kolom komentar. Karena apa yang sudah dilakukan para pelaku sungguh sangatlah sadis. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada solusi lain untuk mengurangi kasus pemerkosaan? Apakah ada informasi lain terkait kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.